Jadi ini ada beberapa buku yang ditulis oleh Rabbi Jonathan Sacks yang bicara mengenai agama Semitik, agama Ibrahimik, yang dimana memang ketiga agama ini diturunkan secara biologis dan spiritual oleh satu sosok yang kita hormati, ketiga agama yang mengklaim iman mereka diturunkan dari imannya Abraham. Ada perkataan, ada frasa yang sering kita dengar yang diucapkan oleh teman muslim yaitu La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Bagaimana ungkapan itu diucapkan dalam bahasa Ibrani? En Elohim mi baladai Adonai. Siapa yang mengucapkan frasa ini? Yang mengucapkan frasa ini adalah sebuah kepercayaan yang muncul sejak awal Masehi, 7 abad sebelum Islam itu muncul, yaitu dalam 1 Korintus 8 ayat 4 ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi la ilaha illallah yang biasa diucapkan oleh teman muslim sebenarnya juga ada di dalam Perjanjian Baru. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang Esa. Ki en elil ba'olam, ve'en Elohim bilti echad. Dan di sini ada sebuah tulisan, saya ngambil tulisan ini dari tulisannya Pak Bambang Nursena, bahwa istilah la ilaha illallah di sini sebenarnya berasal dari 1 Korintus 8 ayat 4-6 dalam terjemahan bahasa Arab. 1 Korintus 8 ayat 4-6 ada frasa la ilaha illallah al-ahad. Sama, kenapa? Karena memang rumpunnya sama, rumpun Semitik. Dan dalam tulisan Khalil Gibran, dia adalah seorang penyair yang sangat terkenal di dunia ini, juga pernah mengucapkan istilah dalam bahasa Arab karena dia seorang Arab Lebanon, dia seorang Kristen yang berbahasa Arab, dan dalam tulisannya, dalam buku Iram Zat al-Imad, Kul la ilaha illallah wa la syai'an illallah wa kun masyihian. Yang artinya, katakanlah tidak ada ilah selain Allah dan tidak ada sesuatu pun selain Allah dan jadilah kamu pengikut Kristus. Syai'an ilah la wakun masyihian. Jadilah kamu pengikut Kristus setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang bicara ini? Seorang penyair Kristen, Khalil Gibran. Demikian pula dalam Yohanes 1 ayat 1-14 ada banyak terjemahan kata Allah yang berhubungan dengan kata Ibrani Elohim atau berhubungan dengan kata Yunani Theos. Jadi la ilaha illallah bahasa Ibraninya en Elohim mi baladai Adonai atau en Elohim mi baladai Allah atau ki en elil ba'olam ve en Elohim bilti echad. 1 Korintus 8 ayat 4b. Di situ ada istilah la ilaha illallah dalam terjemahan Arab untuk 1 Korintus 8 ayat 4b. Maka tidak usah pusing, tidak usah terprovokasi ketika orang-orang Kristen mengatakan Allah adalah sesembahnya umat muslim saja karena bahasa itu netral, tidak ada agamanya. Elohim atau dikonstruksikan dengan El merujuk kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. El. El adalah bentuk konstruk dari kata Ibrani Eloah, bentuk pendeknya. Bentuk lebih panjangnya Elohim untuk merujuk kepada keagungan Allah yang Esa. Plural of majesty, jamak keagungan. Kejadian 35 ayat 1. Elohim di sini kemudian dikonstruk menjadi El saja, seperti Alexander dipanggil jadi Alex saja. Nah, demikian Elohim juga seringkali dikonstruk menjadi El saja. Lalu kemudian bagaimana Elohim dengan makna yang berbeda?
Tadi kita sepanjang pelajaran ini menempatkan Elohim sebagai Allah yang Esa. Elohim sebagai Allah yang disembah oleh Abraham. Tapi sebenarnya Elohim memiliki makna yang lain. Elohim sebagai nama Tuhan semesta alam, tapi juga Elohim sebagai nama-nama dewa-dewa bangsa-bangsa kafir yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Misalnya di sini ada Keluaran 18 ayat 11. Ada kata Elohim dalam konteks ilah-ilah. Bahasa Ibraninya Ata Yadati Ki Gadol Adonai Mikol Ha Elohim Vehadafar Asher Zadu Aleihem. Di sini Anda mendapatkan ada kata Ha Elohim. Tapi Ha Elohim di sini secara konteks tidak merujuk kepada Allah yang disembah oleh Abraham. Tapi secara konteks merujuk kepada ilah-ilah asing. Ilah-ilah di antara bangsa Israel yang dilarang untuk disembah. Jadi ketika kita menemukan kata Elohim, kita harus berhati-hati. Konteksnya apa? Ketika ada konteks ilah-ilah, sesembahnya bangsa kafir, yaitu merujuk kepada dewa-dewa. Juga dalam 1 Samuel 4 ayat 8 ada kata Ha Elohim. Elohim kan di sini. Tapi coba apa terjemahannya? Dalam Samuel 4 ayat 8 diterjemahkan dengan dewa-dewa atau gods dalam bentuk plural. Berarti ini untuk merujuk apa? Merujuk dewa-dewa asing. Ya, jadi hati-hati. Nggak semua Elohim itu merujuk kepada Allah yang Esa. Makanya orang Kristen yang nggak mau pakai kata Allah ganti Elohim. Padahal Elohim juga dalam konteks tertentu merujuk kepada dewa-dewa atau ilah-ilah. Demikian juga dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 di sini. Sebab ilah bangsa-bangsa Ki kol Elohei ha'amim. Nah, Elohei. Tadi kita sudah belajar Elohei Abraham, Elohei Ishak, Elohei Yakov. Nah, ini ada juga Elohei, tapi tidak dalam Elohei yang disembah oleh Abraham, tapi Elohei ha'amim. Ini merujuk kepada ilah-ilah bangsa-bangsa. Jadi hati-hati. Nggak usah fanatik pada kata Elohim sebagai lawan kata dari Allahnya orang Islam. Nggak. Karena Elohim sendiri juga bisa loh bermakna ilah, Allah kecil, Allahnya bangsa-bangsa, dewa-dewa juga, ilah-ilah asing. Dan kalau kita membaca Ulangan 10 ayat 17, di sini ada dua kata Elohim. Yang pertama disebut dengan Elohechem, Allah kalianlah. Nah, ini merujuk kepada Allah yang disembah oleh Abraham. Dia adalah Allah dari segala ilah-ilah. Nah, Elohim yang kedua itu bermakna ilah-ilah. Jadi kata Elohim sangat luas tergantung konteksnya. Elohim adalah bentuk plural dari Eloah. Elohim adalah kata Eloah dikasih akhiran im. Dan kata Eloah itu jarang dipakai di Alkitab. Tapi biasanya kalau dipakai di Alkitab, kata Eloah bentuk singular dari Elohim ini biasanya dipakai untuk bentuk puisi. Contohnya dalam Mazmur 18 ayat 32. Mazmur ini kan kitab yang berisi syair, syair-syair lagu, syair-syair pujian. Maka di antara ayat-ayat di kitab Mazmur itu menggunakan kata Eloah. Kimi Eloah mi baladai Adonai. Umisur sulati Eloheinu. Nah, di sini ada kata Eloah. Dan kata Eloah itu jarang dipakai dalam bahasa sehari-hari. Tetapi kalau orang Ibrani pakai kata Eloah biasanya ditaruh dalam bentuk puisi. Contohnya di Mazmur 18 ayat 32. Kemudian ada Elohim dalam artian yang berbeda lagi. Elohim dalam artian hakim-hakim, judges. Hakim-hakim dalam bentuk plural. Kenapa sih kata Elohim itu juga dikenakan kepada para hakim? Karena para hakim yang ada di dunia ini, mereka adalah wakilnya Allah. Jadi kalau ada sidang di persidangan, sebuah persidangan yang ada hakimnya, mereka disebut yang mulia. Kenapa hakim, para hakim itu disebut sebagai yang mulia?
karena mereka menjadi wakilnya Allah yang menghakimi terhadap kasus-kasus yang diberikan kepadanya. Dan Allah pun adalah hakim kita. Yesaya 33 ayat 22, Ki Adonai Softenu. Sebab Tuhan itu hakimnya kita. Dalam Keluaran 21 ayat 6, ini menarik. Ada kata Elohim yang diterjemahkan Allah dalam bahasa Indonesia, tetapi kata Allah ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan judges, hakim. Karena memang secara konteks Keluaran 21 ayat 6, kata Elohim yang ada di situ merujuk kepada para hakim. Maka walaupun LAI menerjemahkan Elohim dengan Allah itu benar, memang benar. Tapi secara konteks sebenarnya Elohim yang ada di Keluaran 21 ayat 6 ini merujuk kepada para hakim. Dan para hakim adalah para wakil Allah di bumi. Kita baca, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah. Loh, gimana cara menghadapkan suatu kasus kepada Allah? Ya, kepada wakilnya Allah dong. Siapa wakilnya Allah di bumi? Ya, para hakim. Maka dalam King James NIV, Elohim di sini diartikan secara konteks sebagai hakim. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap para hakim, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja kepada tuannya untuk seumur hidupnya. Jadi ada tindian di telinga sebagai tanda dia adalah budak. Jadi dalam Keluaran 21 ayat 6, kata Elohim diterjemahkan oleh LAI sebagai Allah, diterjemahkan dalam bahasa Inggris King James dan NIV sebagai para hakim. Dua-duanya terjemahnya benar, tetapi secara konteks yang benar ini adalah para hakim. Jadi Elohim juga merujuk kepada para hakim. Demikian pula dalam Keluaran 22 ayat 8 ada kata Elohim, tapi tidak merujuk kepada Allah Sang Pencipta semesta, tetapi merujuk kepada wakilnya Allah di persidangan. Siapakah mereka? Mereka adalah para hakim. Jadi Allah juga dalam artian para hakim. Dalam Yohanes 10 ayat 34, ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Tuhan Yesus merujuk mereka adalah para hakim. Kalian adalah Elohim, kalian adalah Allah. Maksudnya mereka mengambil otoritas Allah di dalam diri mereka ketika mereka menjadi hakim bagi sesamanya. Nah, Elohim sendiri bisa juga tidak dalam artian Allah yang esa, bisa juga tidak dalam artian para hakim, tetapi mereka juga bisa dalam artian makhluk sorgawi para malaikat. Contohnya dalam Mazmur 8 ayat 6, di sini LAI lagi-lagi menerjemahkan Elohim, ya Elohim Allah, ya. Elohim diterjemahkan dengan Allah. Tetapi dalam King James menerjemahkan Elohim ini dengan para malaikat. Mazmur 8 ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. LAI menerjemahkan me Elohim, seperti Allah. Me'at me Elohim, hampir sama seperti Allah. Kita baca ayat bahasa aslinya. Fatehasrehu me'at me Elohim. Me'at me Elohim ini artinya hampir seperti Allah. Tapi King James tidak menerjemahkan a little lower than God, enggak. Dia menerjemahkan a little lower than the angel. Sedikit lebih rendah daripada malaikat. Jadi manusia itu sedikit lebih rendah daripada malaikat. Menurut kacamata saya ini adalah terjemahan yang benar. Bahwa memang manusia itu sedikit lebih rendah daripada malaikat. Kenapa? Kalau sedikit itu kan hampir. Kenapa kok nggak sampai seperti malaikat? Karena malaikat adalah makhluk roh yang memiliki kekekalan. Makhluk surgawi yang kekal. Tapi manusia yang ragawi ini bisa mati. Makanya manusia itu walaupun diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27,
Tetapi bagaimanapun manusia tetap sedikit lebih rendah daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mortal, bisa mati. Maka me'at me Elohim diterjemahkan oleh King James dengan a little lower than the angel. Demikianlah juga dalam kalimat syahadatnya orang-orang Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Ini merujuk kepada Allah yang Esa, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan Elohim, sudah kita pelajari bulan yang lalu, memiliki satu simbol. Simbolnya apa? Alef, aluf. Dan aluf ini diartikan sebagai kepala. Berarti yang mula-mula. Elohim. Jadi di sini huruf pertama dalam aksara Ibrani kan ada 22. Huruf pertamanya itu alef, Elohim. Alef itu merujuk kepada aluf. Aluf itu apa? Kepala, champion, pemimpin. Dalam bahasa Ibrani, karena mereka merujuk kepada gugusan-gugusan huruf Ibrani, maka huruf-huruf Ibrani itu seperti chemical language. Kita sudah diajari sejak kita SMP. CO2, apa itu CO2? Karbon dioksida. Kemudian ada NaCl, garam, garam dapur. Kita tahu itu NaCl. Nah, kemudian ada O2, oksigen. H2O, air. Demikian juga dalam aksara-aksara Ibrani yang membentuk kata-kata, aksara-aksaranya itu seperti simbol-simbol. Simbol bagi Elohim adalah Aleph, Aluf, kepala, champion, leader. Maka Aleph menjadi huruf pertama dalam aksara Ibrani karena memang Aleph, Aluf, leader. Itulah kenapa orang-orang Israel ketika mereka membuat patung tuangan itu bukan binatang yang lain, tetapi apa? Aluf, kepala kerbau. Dan memang aluf itu merujuk kepada kepala-kepala kaum. Misalnya di sini ada terjemahan Kejadian 36 ayat 15. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau. Kepala-kepala ini bahasa Ibrani itu adalah aluf, alufe, kepala-kepala. Elohim, Elohim. Nah, itu juga bisa kita artikan seperti itu. Jadi kepala, Elohim itu kepala. Apa yang kita anggap sebagai pemimpin leader itu bisa menjadi kepala, bahkan hakim juga. Elohim, Alufe, para kepala. Dan kepalanya kepala, ya Elohim, Allah sang pencipta langit dan bumi. Jadi demikianlah orang-orang Ibrani menempatkan Aluf sebagai sang kepala. Bahkan untuk pemimpin dari angkatan bersenjatanya Israel, IDF, panglimanya itu disebut sebagai Raf Aluf. Raf itu besar, Aluf itu pemimpin. Jadi pemimpin besar, panglima besar IDF itu disebut sebagai Raf Aluf. Tapi agak menarik di sini. Raf Aluf, panglima besar angkatan bersenjata Israel, bintangnya cuma 2. Kenapa kok cuma 2? Karena bagi orang Israel, bintang 3 itu untuk Tuhan saja. Angka 3 itu angkanya Tuhan. Maka kalau ada jenderal tertinggi di Israel itu bukan pakai bintang 3. Kalau di Indonesia itu jenderal tertinggi itu kan bintang 4 kan. Tapi jenderal tertinggi di Israel itu hanya bintangnya 2. Kenapa kok bintang 2? Karena bintang 3 untuk Tuhan. Pemimpin tertinggi dari Panglima IDF disebut Raf Aluf hanya Letnan Jenderal. Sehingga dia hanya menggunakan 2 bintang saja. Nah, Raf Aluf yang pertama ada Yaakov Dori, yang kedua adalah Yigael Yadin. Nah, Yigael Yadin ini bukan sekedar dia adalah seorang panglima, tetapi dia seorang arkeolog. Saya mengoleksi buku-bukunya dari Yigael Yadin. Misalnya di sini ada Yerusalem Reveal. Ini tulisan dari Yigael Yadin. Terus ada juga di sini The Temple Scroll, Yigael Yadin juga. Bar Hokba, ini tulisannya Yigael Yadin. Ada satu lagi buku mengenai Masada ini. Masada. Anda yang pernah ke Israel harus pergi ke Masada. Ini tempatnya ikonik banget. Dan juga itu dalam penelitiannya
Raf Aluf yaitu Yigal Yadin. Yigal Yadin ini putra dari Profesor Sukenik dari Hebrew University. Dia pun juga seorang arkeolog sekaligus seorang panglima besar tentara Israel. Itzhak Rabin itu juga pernah menjadi Raf Aluf yang ditembak mati pada tahun 1995. Itu juga pernah menjadi Raf Aluf. Yang terkenal ya, yang matanya satu, yang ditutup itu Moshe Dayan. Itu juga pernah menjadi Raf Aluf. Nah, kenapa di Manhattan, di Wall Street, ada patung yang namanya Charging Bull? Karena itu merujuk kepada Aluf. Nah, kalau mereka merujuk kepada misalnya marketnya melejit naik, the market is charging. Marketnya lagi charging. Nah, kenapa? Karena lembu itu kalau dia sedang menanduk itu kan naik ke atas. The market is charging. Lalu bagaimana lawan katanya? Kalau pasar sahamnya itu turun. The market is bearing. Bearing. Anda tahu bear? Beruang. Beruang itu kalau nyakar gitu kan dari atas ke bawah. Nah, maka kalau marketnya turun di Wall Street, di Manhattan situ, maka bearing. Marketnya bearing. Kalau marketnya naik, charging bull. The market is charging. Menanduk ke atas. Nah, kenapa kok pakai gambar ikonik di sini di Wall Street? Karena Wall Street dikuasai oleh orang-orang Yahudi dan mereka menganggap bahwa Wall Street itu adalah ibu kota finansial dunia. Nah, makanya ada patung ikonik di sini di Manhattan. Lalu apa bahasa Ibraninya untuk 1000? Aleph. Aleph itu kan satu. Aleph merujuk kepada Elohim. Bahasa Ibrani untuk 1000 itu Elef. Alef 1, Elef 1000. Dan kalau Anda belajar aksaranya, aksara yang sama. Alef, Lamet, Fe. Kalau Anda ketemu aksara Alef, Lamet, Fe, bisa Anda baca Alef yang nilainya 1, tapi Anda bisa baca Elef yang nilainya 1000. Ini kira-kira apa? Tulisannya sama. Cara bacanya beda. Alef 1, tapi Elef 1000 merujuk kepada Tuhan. Karena 1000 kekuatan di alam semesta ini bersumber dari satu kekuatan Allah. Kata 1000 dalam filsafat Ibrani adalah merujuk kepada sesuatu yang tak terhingga. Nah, makanya Alef 1 yang merujuk kepada Elohim dan dia adalah pencipta segala perkara di dunia ini, ribuan perkara di dunia ini berasal dari satu Alef, yaitu siapa? Elohim. Maka Mazmur 90 ayat 4 di sini ada perbandingannya. Sebab di matamu 1000 tahun Elef seperti hari kemarin. Apabila berlalu seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Berarti ada bandingan 1000 dengan 1. Satu harinya Tuhan itu 1000 tahunnya manusia. Apakah ini bermakna 1000 tahun harfiah? Enggak. Banyak orang Kristen mengartikan kerajaan 1000 tahun damai itu ya 1000 ya 1000. No. Padahal 1000 dalam filsafat Ibrani itu merujuk kepada satuan yang tidak terhingga. Elef. Maka 1:1000 adalah menggambarkan Allah yang tidak terbatas. Maka jangan membatasi Allah dengan 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun untuk penafsiran kitab Wahyu. Nah, yang menafsirkan itu kan orang-orang dari Amerika itu. Karena mereka tidak mempelajari filsafat Ibrani. Demikian pula Mazmur 90 ayat 4 ini dikutip kembali oleh Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari seperti 1000 tahun dan 1000 tahun seperti satu hari. Ini bukan satuan harfiah. 1000 dalam artian tak terhingga untuk mengukur Allah yang esa. Allah nggak bisa diukur dengan 1000. Allah menciptakan dengan firman-Nya
Ya, menarik. Kenapa Aleph itu merujuk kepada Elohim? Karena kalau kita melihat gugusan-gugusan hurufnya, tadi kita sudah belajar bahwa tulisan-tulisan Ibrani itu seperti chemical language. Kalau kita melihat H2O, ya air. CO2, ya karbon dioksida. Dan kemudian NaCl, ya garam, garam dapur, ya kan? Nah, bagaimana kalau Aleph ini kita pandang sebagai gugusan huruf yang memiliki formula-formula tertentu? Aleph merujuk kepada Elohim. Dan ini bisa kita penggal. Aleph, L, bentuk konstrak dari Elohim kan. Nah, L sendiri dalam artian power. Terus kemudian ada V. V itu apa? Mulut. Coba kita lihat bentuk V dalam tulisan Paleo Hebrunya. Tulisan kunonya. V adalah mulut. Berarti ada L di sini, kekuatan. Kemudian V, mulut. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, tidak menggunakan formula yang lain. Misalnya ini, campur ini, enggak. Dia menciptakan hanya dengan firman-Nya. Karena di dalam mulutnya ada kuasa. Nah, makanya Aleph adalah L dan V. Makanya Tuhan Yesus disebut Sang Firman. Sang Firman bahasa Ibraninya itu dafar. Tapi kata dafar ini juga dalam artian sesuatu, something. Maka hanya dafar yang menciptakan sesuatu. Firman. Ya. Mazmur 33 ayat 6 dan 9 mengatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Bidefar Adonai Shamayim. Naasu uveruach piv kol sefaam. Jadi Tuhan menciptakan sesuatu dafar dengan dafar. Bidefar Adonai Shamayim. Naasu uveruach piv kol sefaam. Ayat 9 juga sama. Ki hu amar fayehi. Hu sifa fayaamot. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Kok bisa begitu? Karena memang Elohim itu Aleph. Di dalam V-nya, mulutnya ada L, ada kuasa. Mulutnya ada kuasa. Tuhan Yesus disebut sebagai Sang Firman. Maka di dalam Kitab Yohanes pasal 1 ada pujian kepadanya bahwa memang demikianlah segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Hakol niya al yado umi balade lo niya kol asher niya. Nah, Yesus Kristus adalah Sang Firman pencipta segala sesuatu dari mulutnya Yohanes 1 ayat 3. Baik, kita sudah menyelesaikan pelajaran mengenai studi kata Elohim. Elohim bisa dalam artian Elohim yang disembah oleh Abraham, yang menurunkan 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan Elohim yang Esa ini, inkarnasi ke bumi, dia adalah Sang Firman dan dia adalah Sang Pencipta, disaksikan oleh Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 3, bahwa dia, Sang Firman itu pencipta segala sesuatu. Demikian Elohim sudah kita pelajari, kita bisa bertanya jawab. Saya bisa kembalikan ke Ibu Helda. We